keluarkan jumlah yang sama untuk Injil. Ayo, amin atau aman? Coba jawab. Loh, serius saya berkata, amin atau aman? Beda loh. Kalau kita pakai prinsip itu, sudah lama Injil itu selesai di. Tanya istri saya punya prinsip. Tiap kali saya terima, diberi baju, diberi celana, dikasih hadiah oleh orang, saya akan keluarkan yang lama sejumlah yang saya terima. Terus begitu. Jadi kalau kita belum pernah jadi miskin demi orang-orang miskin, kita belum pernah memberi. Itu cuma sedekah. Karena uang kita masih banyak. Ingat Tuhan Yesus kalau ngitung persembahan, jangan sampai ada yang stroke ya. Kalau orang pelit dengar firman ini pasti akan, itu bisa putus salah satu pembuluh darah jantung. Maaf, tapi dengar baik-baik. Masih ingat pelajaran persembahan yang Yesus ajarkan? Di depan peti persembahan, di depan bait suci, masih ingat itu? Kenapa dia bisa mengatakan yang janda miskin itu memberi lebih banyak daripada si kaya yang kerocok itu uangnya? Karena dulu kan uang logam semua, jadi kok dituang, kerocok itu bunyinya. Ngerti nggak alasannya? Karena yang kita beri, baik untuk mission care nanti, baik untuk yang di gereja, kolektor ataupun perpuluhan, itu bukan Tuhan yang hitung, itu bendahara gereja. Yang surga hitung bersama para malaikatnya, itu masih di bank, saudara. Itu bedanya ngitung. Mati nggak kita? Loh benar. Maka itu kita tuh jangan bohongin Tuhan. Jadi begini, mengapa si miskin bisa dikatakan dia memberi lebih banyak daripada si kaya? Gini, kalau orang kaya itu total semua kekayaannya 40 miliar misalnya, dia bisa memberi 400 juta. Wow, besar bukan? Nah, yang miskin ini hanya punya 1.000 rupiah. Dia beri 500 rupiah. Bukan angkanya atau jumlah yang diberi yang dihitung Tuhan. Nah, jadi orang kaya itu akan dinilai sama oleh surga. Senilai janda itu kalau dia beri berapa? Enggak, akan sama. Harus memberi berapa? Ingat, 40 miliar kekayaannya. Nah, apa enggak stroke? Lo stroke dong. Kasih 20 miliar. Maka itu jangan pengen kaya supaya enggak diadili surga karena saudara malas memberi. Ini firman, saudara. Mari kita buka ayat 1. 2 Korintus 8. Itu dahsyat sekali. Saya kagum kepada apa yang Tuhan katakan lewat Paulus. Judulnya apa Alkitab saudara? Pelayanan kasih. Dengar. Ini satu-satunya pasal dalam Alkitab yang memberitahukan kita apa itu bentuk pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Gerasi lagi. Ini gerasi. Memberitahukan gerasi yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Ayat 2. Roh Kudus jamah kami untuk kami mengerti. Selagi satu. Diapakan Alkitab saudara bilang? Harus lengkap bacanya. Nah, itu dia. Selagi dicobai dengan berat. 2. Dalam berbagai penderitaan. Stop dulu. Enak nggak hidup kayak begini? Dengar kata pencobaan saja sudah ngeri. Berat lagi. Nggak cuma penderitaan, berbagai penderitaan. Nomor 3. Meskipun mereka apa? Sangat miskin. Jadi ini 3 kondisi gereja di Makedonia. 1, diapakan tadi? Dicobai dengan berat. 2 apa? Dalam berbagai penderitaan. 3 apa? Sangat miskin. Tapi lihat 2 kondisinya. Sukacita mereka meluap, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saya bingung, kok bisa? Ayo kita bongkar. Yang ketiga itu menarik. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Cepat, pesawat sudah berangkat lagi itu. Apa bedanya miskin dan sangat miskin? Kalau miskin masih ada sesuatu. Kalau sangat miskin, ya. Satu hari itu karena saya punya anak banyak, saya senang. Hari ini ada 3 anak saya hadir di sini. Saya diskusi, tolong nak,
Carikan papa kata lain, perbedaannya. Miskin sangat miskin. Wah, masing-masing mereka nulis. Ternyata satu anak dari Cirebon yang tepat. Dia bilang, papa, miskin itu tidak punya apa-apa. Kalau sangat miskin, apa-apa tidak punya. Wah, itu paling tepat. Loh, betul enggak? Ini mereka itu sangat miskin, saudara. Enggak cuma miskin, tapi bisa kaya dalam kemurahan. Loh, apa yang mau diberi? Kalau saya pakai istilah bahasa Indonesia, orang yang kaya gereja Makedonia itu gini, pepatah bahasa Indonesia ya, sudah jatuh ketimpa tangga. Tangganya tangga besi. Belum sempat bangun, datang anjing rabies. Lengkap nggak penderitaannya? Sangat lengkap. Tapi bisa meluap sukacita untuk memberi itu. Lihat ayat 3. Belum selesai. Roh Kudus jamah kami. Supaya nggak ada orang pelit malam ini dalam nama Yesus. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Apa yang bisa diberikan? Tuhan Yesus mengatakan satu ayat saja. Di seluruh Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ada ayat lain kecuali ayat ini yang memberitahukan kita uang itu untuk apa. Ayat itu hebat. Lukas 16 ayat 9. Satu-satunya ayat dalam Alkitab, saudara, yang memberitahukan kepada kita uang itu untuk apa. Saya kagum. Saya sudah menghidupi ayat-ayat itu. Maka itu saya bisa ngomong seperti ini. Sudah lebih dari 30 tahun ini. Dan saya tidak pernah miskin-miskin sampai hari ini. Saya dalam memberi berlomba-lomba dengan Papa di surga. Nanti saya akan buktikan kepada saudara. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ya, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamun yang tidak jujur, supaya jika mamun itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Inilah satu-satunya ayat yang Yesus katakan uang itu untuk apa. Semua orang Yahudi menyebut uang itu mamon, pakai huruf besar M-nya. Mamon itu dewa yang sangat sadis dan kejam. Untuk bahasa gampangnya, dia itu setan. Saya itu dari dulu sudah ngajak banyak pendeta teman-teman, ayolah gereja yang memasyarakatkan untuk mengubah kata uang itu dengan setan. Itu menarik, saudara. Sehingga anak-anak kita di rumah kan begini, ma minta setan 10.000. Kalau uang itu kan setan, itu setan. Bayangkan kalau anak kecil kan, setan 10.000, banyak sekali. Tapi itu bagus kata itu, saudara. Lalu kalau saudara tanya, kamu bawa setan berapa? 2 juta sekarang ini cash. Woi, setanmu di bank berapa? 100 miliar. Aduh, banyak sekali. Karena uang itu setan, maka itu jangan disimpan lama-lama. Lu betul enggak? Gampang cara hidup. Cepat bagikan setannya, yuk. Bahkan cuma cepat setan-setan itu kan. Kata ini jelas. Gunakanlah mamonmu untuk menjalin persahabatan. Itu artinya penginjilan, saudara. Amin kan, coba. Itu penginjilan. Saya akan berikan bukti nanti kepada saudara. Berikan uang saudara untuk persahabatan, itu Injil. Bagikan. Terus memberi. Sampai miskin. Jangan takut, kita akan kaya. Nah, berikut. Supaya apabila mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima di kemah abadi. Apa itu kemah abadi? Surga. Apa itu artinya? Apabila mamon tidak bisa menolong kamu lagi, itu artinya apa? Meninggal. Betul. Saudara percaya orang kaya juga mati? Karena nyawa nggak bisa dibeli kiloan. Orang kaya juga mati kalau sudah waktunya. Mau bayar dokter manapun, mau nyambung pakai apa nyawa itu? Apabila uangmu, setan-setanmu tidak bisa menolong kamu lagi, tapi setan-setan itu kamu pakai untuk penginjilan, maka kalau waktunya tiba, kita tetap pulang ke